Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana supaya saya bisa tenang dalam tidur? Ada obat fisik secara medis, ada yang non medis. Non medis itu apa diantaranya? Antum baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu bagiannya syifa diantaranya, memberikan obat ketentraman. Quran surah ke-17 ayat 82, paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di antara ada ayat Al-Quran ada yang kami turunkan sebagai syifa. Syifa itu artinya di antara maknanya adalah obat yang diberikan dari penyakit yang sudah tidak ditemukan obatnya dalam dunia medis. Dia ada penyakit namanya daun, obatnya dawa. Sakit perut ada obatnya. Sekarang ada yang lagi rame di Vetri misalnya, ada imunisasinya, macam-macamnya dan sebagainya. Ya, ada obat sakit kepala, ada obatnya, itu daun, obatnya dawa. Tapi ada penyakit tertentu yang agak sulit obatnya. Bisa penyakit hati namanya marad. Fi qulubihim maradun, Quran surah 2 ayat 10. Di hati mereka ada penyakit. Misal, maaf ya, penyakit sombong, penyakit iri hati, dengki, bawaannya kepusing, mikirin orang yang punya kulkas, Anda yang pikirin misalkan. Ya, Anda datang ke dokter, datang ke rumah sakit, nggak akan ada obatnya. Dok, tolong saya dok, saya pusing sekali. Kenapa? Itu setiap kita nggak beli barang baru, saya yang pusing. Anda nggak akan temukan resepnya. Paling-paling dokter nulis, Quran surah sekian, ayat sekian, bawa pulang. Sudah. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu namanya syifa. Yang kedua, penyakit fisik yang memang nggak ada obatnya. Seperti misal tentang kisah surah Al-Fatihah. Hampir di semua kitab tafsir disebutkan. Ada seorang suku, kepala suku di Arab terkena kalajengking disengat. Kalajengking Arab sengat luar biasa. Obatnya sana sini sudah nggak ditemukan. Kemudian menemukan sekelompok sahabat mengatakan, adakah di antara kalian bisa menyembuhkan? Satu mengatakan biiznillah, bima makna dengan izin Allah. Kemudian dia datang bacakan surah Al-Fatihah. Quran dibacakan. Begitu dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hadiah kambing, dibawa pada Nabi. Nabi, terjadi begini, kami diberi kambing, bagaimana ini? Kata Nabi, tahu dari mana kalian kalau Al-Fatihah bisa menjadi syifa? Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikan bagianku, ayo kita makan sama-sama maksudnya. Ini teman-teman sekalian, Quran baca. Dan salah satu kehebatan dari baca Al-Quran adalah Quran itu ketika dibaca tidak pernah bosan. Silahkan cek, ada yang pernah bosan baca Al-Fatihah? Tidak. Padahal sehari 17 kali Pak. Sehari 17 kali. Tunjukkan pada kami buku mana saja, bacaan mana di kepercayaan yang lain, dia cek baik-baik. Baca 17 kali dalam sehari. Kalau tidak bosan, silahkan tes. Bosan. Itulah bedanya, kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang begitu. Gak ada yang bosan. Gak ada yang pusing. Ustaz, saya sakit kepala Ustaz. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Gak ada. Gak ada orang pusing, orang bosan baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Itu luar biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil begitu. Dan hebatnya, lihat gini. Ini ada handphone. Ada tulisan Cinanya. Dibaca nggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Apa semua yang baca Quran tahu isinya? Tidak. Dan mau belajar lagi untuk baca. Mau belajar. Sedang apa Bu? Belajar baca Quran. Ngerti nggak? Enggak. Tuh cek. Ini unik, kalau bukan firman Allah, mustahil mau begitu. Tapi karena firman Allah, keunikan kedua ada. 3, orang baca Quran tidak bosan, tapi cepat ngantuk. Oh iya, iya betul ya. Itu semua. Akan cek. Bacaan lain tidak. Kenapa? Karena setan tahu ketika dibaca ada pahalanya. Setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi, hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah asyra hasanat. Falahu asyra hasanat. Siapa baca satu huruf dari kitabullah 10 kebaikan. Setan tahu orang ini baca, enggak mungkin ada orang baca Quran cuma satu huruf, mustahil. Nun 11 huruf. Enggak ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 kebaikan. Setan tahu itu. Makanya ayat baru sedikit, 5 menit ya. Tapi bacaan lain tidak. Coba cek antum, bangun tidur, update status WhatsApp, lihat. Masya Allah, jadi bercahaya. Istrinya menyimpulkan, aduh, sejak taklim dengan Ustadz Adi, banyak cahayanya. Luar biasa. Ustadz, suami saya amalannya apa ya? Nih, update status. Jadi teman-teman sekalian, tahan tuh, lihat TV, lihat ini, baca, tahan. Quran tidak, baca, ngantuk, baca, ngantuk. Maka ibu kalau ingin tentram tidurnya, ambil mushaf. Begitu bangun, baca, tidur lagi. Nah, itu lebih enak. Minimal ada ketenangan dalam jiwa, ada pahala, ada ketenangan. Dan biasanya kalau Allah sudah berikan satu keadaan tertentu, itu ada kemaslahatan untuk kita.
Boleh jadi dibuat bangun, doa lagi, baca lagi, doa lagi, amalan lagi. Nanti kalau sudah capek beramal, istirahat sendiri itu. Insya Allah diberikan kemuliaan.